Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustaz Ridwan bisa berjumpa kembali bersama teman-teman kelas 9 dalam pembelajaran matematika. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Kurang semangat. Ada yang masih murung, masih sedih ya. Kenapa tadi sedih? Belum sarapan ya? Atau tadi kucingnya mati? Kita ulangi lagi ya. Dijawab pertanyaan Ustaz dengan penuh semangat dan penuh antusias ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semangatnya sudah ada. Sekarang tinggal pasang muka yang gembira. Ya, silakan menghadap ke teman sebelah kanannya masing-masing. Silakan dihadapkan. Ya, ya. Ya, silakan saling berhadapan dengan teman-teman yang lainnya. Ya, ya. Jangan membelakangi. Ya, jangan membelakangi. Silakan menghadap ke teman di depannya. Berarti Mbak Nasma sama Mbak Anissa, Mbak Afra sama Mbak Najwa, Mbak Aisyah sama Mbak Salma, kemudian Putri sama Mas Adit. Yuk, saling berhadapan. Yuk, saling berhadapan ya. Tatap-tatapan ya. Sekarang tutup mukanya masing-masing. Ya, tutup mukanya masing-masing. Ya, kita akan bermain lupa. Nanti hitungan ketiga, silakan teman-teman pasang muka yang paling ceria ya. Silakan tunjukkan senyum teman-teman ke teman yang ada di hadapannya ya. Hitungan ketiga silakan dibuka, silakan tampilkan muka yang ceria. 1. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran agar manfaat yang kita dapatkan dari materi itu menjadi lebih besar pembelajaran kita. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Afra dipimpin. Jika berdoa, kelas belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa fi jami'il ummah wa tasrifah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang transformasi geometri, khususnya tentang refleksi. Apa itu refleksi, Mbak Anissa? Pencerminan. Apa itu refleksi, Mas Lutfi? Pencerminan itu apa, Mbak Salma? Ya, kebalikannya. Jadi refleksi adalah pencerminan, pencerminan adalah refleksi. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang translasi atau pergeseran. Ya. Contoh mudahnya, Mbak Salma tadi dari rumah Tafis menuju ke sekolah, maka Mbak Salma kedudukannya, posisinya berpindah. Yang tadinya dari rumah menuju ke sekolah, berpindah tempat, terjadi pergeseran atau perpindahan. Itu adalah pengertian dari translasi. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan membacakan atau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman silakan catat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui pengertian translasi atau pergeseran. Ya. Tujuan yang kedua, ya, Mbak Najma silakan dicatat. Ya. Ya. Pulpennya kalau mati silakan pinjam Mbak Afra. Ya. Tujuan yang kedua adalah teman-teman bisa menentukan titik koordinat hasil translasi atau pergeseran. Dan yang terakhir, teman-teman mengetahui ya angka yang menyebabkan translasi sehingga benda atau titik itu
berpindah. Baik itu teman-teman, silakan dicatat untuk tujuan pembelajarannya. Sebuah firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, sungguh kami sering melihat mukamu mengenang-ngadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, ya. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi kitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah kisah tentang kejadian berpindahnya, ya, kiblat utama atau kiblat pertama umat muslim dari mana teman-teman? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu letaknya di mana Mbak Najma? Arab Saudi. Sudah benar? Ya, jawabannya luar biasa tapi kurang tepat. Kita lanjut ke Mbak Afra. Kira-kira Masjidil Aqsa itu letaknya di mana Mbak Afra? Palestina. Oh, Palestina. Palestina itu sama Arab Saudi beda nggak? Beda. Oke, benar sekali ya, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Amra. Jadi letak dari Masjidil Aqsa itu ada di bumi Palestina. Berpindah ke Masjidil Haram. Letak Masjidil Haram di mana Mbak Aisyah? Di Arab Saudi, betul sekali, kita kasih tepuk tangan. Good job ya. Kita kasih 2 jempol ya untuk Mbak Aisyah yang sudah menjawab dengan benar. Jadi Masjidil Aqsa yang ada di bumi Palestina, kiblat umat Islam yang pertama dipindah menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Arab Saudi, ya. Dan pada waktu itu kenapa dipindah? Orang-orang Yahudi ini sering mengejek-ejek, ya. Sering menghina Rasulullah dan kaum muslim yang pada waktu itu dikatakan mereka sama ibadahnya seperti kaum Yahudi yang menghadap ke Masjidil Aqsa. Akhirnya karena doa dari Rasulullah, kiblat kita dipindah menuju ke Masjidil Haram yang berada di Makkah. Baik teman-teman, pada kegiatan selanjutnya kita akan menonton video atau film, ya. Silakan teman-teman. Terkait hikmah yang diambil dari video tadi. Oke, siap? Kita mulai dari Mbak Najma terlebih dahulu. Silakan loncat sambil mengatakan kata yang diambil dari video tadi. Apa? Rumus. Oke, yang diingat oleh Mbak Najma adalah tentang rumus. Silakan Mbak Amra. Satu kata saja. Terserah, bebas. Pintar, oke, rumus pintar. Selanjutnya Mbak Salma. Keren. Lutfi, Mas Lutfi. Cool. Sadid. Basket. Mbak Aisyah. Apa? Angka. Lanjut. Mbak Kasmi. Rumit. Lanjut Mbak Anissa. Kece. Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita akan loncat bersama-sama, ya. Kita mengambil bahwasanya jadi seorang pembasket itu tidaklah mudahnya, harus sering latihan dan juga harus punya otak ya pintar, ya. Hanya mengandalkan. Baik, kita akan sama-sama lompat, kemudian kita teriakan, wow, keren. Ya. Oke, sama-sama ya. Kita loncat dalam hitungan 1 dan 3, loncat jari. 1, 2, 3. Wow, keren. Ya, silakan kita kasih tepuk tangan teman-teman dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Teman-teman di sini melihat, ya, ada 2 orang anak yang ingin menuju ke rumah guru
Ubadiyah karena diundang syukuran rumah barunya. Ya. Di sini ada Diva dan ada Bella yang sama-sama mengendarai apa teman-teman? Sepeda. Sepedanya roda berapa? Roda 2. Kalau roda 3 rodanya 3. Ya, roda anak-anak ya, karena dia sudah SMP mengendarai roda 2 untuk menuju ke rumah Ubadiyah. Silahkan teman-teman hitung ya jarak antara sekolah menuju ke rumah Ubadiyah berapa jaraknya ya, dengan ketentuan jarak horizontalnya berapa totalnya, kemudian jarak vertikalnya berapa ya, untuk masing-masing anak Diva dan Bella ya. Di situ dijelaskan bahwasanya Diva melalui jalan Diponegoro dan Bella melalui jalan Sudirman. Silakan ditentukan. Oke, Syadwid, kira-kira dari Bella dan Diva yang akan pertama kali sampai ke rumah Ubadiyah siapa Mas Syadwid? Ya, betul sekali. Oke, Mbak Salma, kira-kira yang sampai ke rumahnya Ubadiyah siapa? Diva. Kenapa Mbak Salma bisa sampai ke rumahnya Ubadiyah pertama kali? Karena dia menggunakan jalan yang lebih cepat. Oke, menggunakan jalan yang lebih cepat. Kalau Mbak Aura, kira-kira yang sampai ke rumah Ubadiyah yang mana? Diva. Diva. Oke, Diva dibandingkan Bella. Kenapa? Karena tidak macet. Tidak macet ya. Teman-teman jawabannya betul sekali. Betul semua. Kita kasih tepuk tangan ya. Kenapa Diva bisa sampai ke rumah Ubadiyah lebih cepat? Karena jarak tempuh yang dia lalui lebih dekat ya. Kedudukannya Diva ke rumah Ubadiyah lebih dekat. Perpindahan Diva ya dari tempat semula, dari sekolah ya, kemudian berpindah menuju ke rumah Ubadiyah itu disebut translasi ya. Jadi translasi adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu objek ya. Yang baik teman-teman, setelah tadi kita bersama-sama menyimpulkan pengertian dari translasi, selanjutnya teman-teman akan belajar secara kelompok. Kemarin kelompoknya sudah Ustaz bagi ya. Yang kelompok pertama ada Mbak Anissa, Mbak Najwa, kemudian ada Mbak Aisyah. Kelompok kedua ada Mas Sadid dan Mas Lutfi, dan kelompok tiga ada Mbak Najma, Mbak Afra dan Mbak Salma. Silakan masing-masing kelompok bisa berdiskusi atau membawa buku paket dan buku tulisnya di depan sini ya. Silakan gabung bersama kelompoknya masing-masing ya. Kita akan bekerja. Teman, baca pada bab translasi ya. Termasuk konsep dari translasi itu seperti apa? Di buku paket itu sudah ada contohnya ya. Selanjutnya saya akan membagikan tugas kerja peserta didik ya. Silakan nanti masing-masing kelompok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustaz susun ya. Oke, silakan. Nah, kelompok yang ingin mengerjakan tentang peta, kelompoknya siapa dulu? Ya, silakan. Apa bisa mengerjakan? Ya, tekan untuk mencari Y, diukur berapa? Berapa? Nomor 2. Nah, silakan masing-masing titik ditentukan dari posisi atau kedudukan A ya, sehingga menjadi bayangannya itu menjadi A aksen ya. Kira-kira dia berpindah berapa yang untuk yang mendatar horizontalnya ya. Bagus sekali ya. Dilanjutkan diskusi ya. Semuanya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, sebelum presentasi masing-masing kelompok silakan maju kembali di depan mejanya masing-masing. Kita akan melaksanakan ice breaking atau games ya. Sudah?
Nah, silakan bisa berdiri menghadap Ustadz Ridwan. Yang Lutfi di depan silakan, selanjutnya di belakang Lutfi. Mundur, kanan, kiri, kanan, kanan. Selanjutnya teman-teman nanti akan melakukan presentasi, ya. Nanti diurut ya, presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Apa yang nanti teman-teman presentasi? Yang pertama adalah menyebutkan anggota kelompoknya, ya, diperkenalkan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, dijelaskan hasil diskusi yang teman-teman tadi telah kerjakan, ya, telah simpulkan. Baik, kita langsung saja sambut presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1, silakan bisa maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Baik, presentasi yang luar biasa dari teman kalian. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Selanjutnya Ustadz kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya tentang hasil diskusi yang telah disampaikan oleh temannya. Silakan. Dari kelompok 1. Jarak Jakarta ke Arab Saudi itu berapa? Ya, yang ditanyakan Bapak adalah jarak dari Jakarta menuju ke Mekah atau Arab Saudi. Silakan Mas Adil atau Mas Lutfi menjawab pertanyaan. Jarak dari Jakarta ke Arab Saudi adalah garis horizontal 10 cm, garis vertikal 6 cm. Oke, luar biasa ya. Jadi jawabannya benar ya? Benar. Setelah kita ukur jarak secara horizontal dari Jakarta menuju ke Mekah adalah 10 cm secara horizontalnya. Berarti kita tulis X-nya berapa? 10 cm. Kemudian jarak vertikalnya berapa? 6 cm. Berarti Y-nya untuk jarak vertikalnya 6 cm. Baik, luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Silakan. Yang akan mempresentasikan bagaimana cara mencari transaksi dari segitiga yang aksen horizontalnya 4, vertikalnya negatif 3, sekaligus dengan 4,3. B aksennya 4,3 dan ini juga 4,3. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kita tanya dulu ya, barangkali dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok 2. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, usah kasih kesempatan. Ya, silakan Mas Adit, tadi tunjuk tangan, silakan ditanyakan apa? Kenapa aksennya bisa ada di koordinat tersebut? Tadi pertanyaan dari Mas Adit ya, saya simpulkan bahwasanya tadi bertanya kenapa A aksennya bisa di titik koordinat tersebut. Ya. Karena digeser dengan 4 satuan ke kanan dan 3 ke kiri. Oke, sudah benar Mas Adit? Karena jawabannya digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Selanjutnya, tadi teman-teman sudah presentasi. Selanjutnya teman-teman silakan dikerjakan ya. Ini tugas individu. Nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Waktunya Ustaz kasih waktu 15 menit. Ya, silakan bisa dikerjakan. Ya. Ya, coba dicek lagi rumusnya. Benar, benar. Ya, negatif atau positif? Ya, oke, siap. Oke, stabil. Sudah selesai? Sudah selesai? Apa? Oh, kita selanjutnya akan menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini tentang translasi atau pergeseran. Ya, selanjutnya silakan teman-teman bisa berdiri di depan mejanya masing-masing ya. Sekaligus mereview materi yang kita telah pelajari ya. Teman-teman sudah menyiapkan
silakan dibuka. Ya. Dibaca pertanyaannya dengan keras sehingga teman-teman yang lain juga mendengar. Apa itu translasi? Oke, apa yang disebut dengan translasi? Silakan Mbak Najma dijawab. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran. Oke, perpindahan atau pergeseran. Benar teman-teman? Ya, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya bola yang kedua dari Mbak Aisyah. Oke, silakan dibuka Mbak Angka dan dibaca pertanyaannya. Cara menentukan koordinat titik bayangan. Oke, cara menentukan koordinat titik bayangan. Bagaimana Mbak Afra? Mengukur garis horizontal apakah positif atau negatif dan mengukur garis vertikal apakah positif dan Oke, menentukan X dan Y ya. Kita benar ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Bola yang ketiga dari Mbak Salma dilempar ke temannya. Oke, silakan Mas Lutfi dibaca pertanyaannya dengan keras. Berapa jarak dari Jakarta ke Mekah? Berdasarkan translasi tadi 10 secara horizontal dan 6 secara vertikal. Oke, benar sekali jawabannya. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini teman-teman sudah memahami ya pengertian dari translasi, kemudian cara menentukan titik koordinat bayangan hasil translasi, dan angka yang dapat menentukan perubahan suatu titik atau suatu bidang. Ya, silakan bisa duduk ke tempat duduknya masing-masing. Teman-teman, tadi kita sudah menyimpulkan ya materi tentang translasi. Selanjutnya teman-teman akan menarik hikmah dan manfaat apa setelah kita belajar translasi yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan utamanya karena kita sebagai seorang muslim adalah bermanfaat untuk akhirat kita. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Oke, silakan Mbak Anissa. Manfaat apa untuk duniawi atau untuk kehidupan sehari-hari dari materi translasi? Menentukan posisi letak suatu daerah. Oke, untuk menentukan posisi atau letak suatu daerah sehingga kita bisa ya dari Semarang misalnya menuju ke Jakarta. Kita tahu posisinya dan kita tahu jaraknya. Kita melakukan perpindahan dari Semarang menuju ke Jakarta. Selanjutnya ya, kalau tadi yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, selanjutnya berkaitan dengan akhirat. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Lutfi. Jadi saya dari rumah menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi kan saya melakukan pergeseran. Jadi saya sudah melakukan translasi. Sudah selesai ya. Ustaz sudah siapkan tugas, silakan buka buku paketnya masing-masing di halaman 45 ya. Silakan nanti tugas tersebut teman-teman kerjakan di rumah ya. Terkait penerapan dan aplikasi materi translasi. Ya. Selanjutnya sebelum kita pulang dan menuju ke rumah masing-masing, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas Mbak Afra. Silakan bisa dipimpin. Jika berdoa, tangan diangkat duduk rapi kepala menunduk. doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum